tadi apakah sudah beres yang ibu-ibu semua kerjakan, baik itu untuk soal yang untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4? Sudah ya? Baik. Boleh ditempel di dinding ibu-ibu? Ya, mari kita sesuaikan dengan flip chart. Nah, untuk ini berikutnya Bu ya, nanti kita sesuaikan apa yang dikerjakan udah tepat atau belum. Nah, kalau udah tepat berarti ibu-ibu bagus dalam menghitung. Nah, nanti boleh praktikkan di rumah ya untuk usaha. Nah, untuk kelompok 1 boleh dibacakan jawaban untuk nomor 1 berapa? Pinjaman untuk modal awal 100.000. Ya, betul. Bagus. Ya, kita masukkan berarti untuk pemasukan berarti kita masukkan pada kolom uang masuk. Nah, untuk keterangannya ditulis pinjaman untuk modal awal. Ya, mengerti ya Ibu ya? Iya, untuk 1B jawabannya berapa? 540.000. Iya, betul. Berarti 6 dikali 8 dikali 6 hari dikali 18 ekor dikali 5.000, maka jumlahnya adalah 540.000 rupiah. Nah, itu juga sama dimasukkan ke dalam pemasukan. Nah, berarti disimpannya di dalam uang masuk, di kolom uang masuk ya. Nah, ditulis keterangannya hasil penjualan. Nah, berarti itu hasil penjualan berarti maka artinya itu adalah uang yang masuk. Iya, kalau pembelian berarti keluar. Nah, untuk penjualan berarti itu masuk ke dalam pemasukan. Selanjutnya kelompok 2 boleh dibacakan. Panci berapa? 30 di. Iya, betul, 30.000. Untuk lapnya berapa? 2.000. Wah, berarti benar. Nah, untuk peralatan dikarenakan kita membeli maka keterangannya sama, ditulis panci kecil harganya dimasukkan ke dalam uang keluar. Nah, kenapa uang keluar? Dikarenakan kita kan beli, bukan kita menjual. Kalau menjual kan tadi masuk ke dalam uang masuk, kalau membeli berarti masuk ke dalam kolom uang keluar. Panci kecil harganya berarti 30.000, lap harganya 2.000. Nah, terus ada bahan baku yang kita beli. Yang pertama ikan. Nah, yang ikan berarti tadi masuk ke dalam soal yang nomor berapa? Maaf. Untuk kelompok 2 saya belum tanyakan ya. Untuk yang 2B berapa pengembalian pinjamannya? 100.000. Iya, 100.000 berarti untuk awal tadi kan pemberian modal kita kan pinjam. Nah, dikarenakan hasil dari penjualan kita sudah ada, sudah lebih dari bisa terbayar, maka kita langsung bayar saja. Jadi kita kembalikan agar nanti tidak menjadi beban. Seperti itu. Nah, untuk ikan kita tanya yang kelompok 3. Ikan berapa? 30 kilo kan kita beli ya. Kita beli 30 kilo dikali hari berapa 1 kilonya? Iya, 10.000. Maka hasilnya jadi berapa? 300. Iya, sip, 300.000 betul. Mantap. Nah, terus bumbunya berapa? 100. Iya, 120.000 betul. Maka sama, kita dikarenakan beli maka masuk ke dalam kolom uang keluar. Terakhir
ada gas. Nah, gas ada berapa? Bukan 20.000. Gas itu harganya 15.000. Iya, nggak apa-apa lah salah satu. Iya, nggak apa-apa. Sama salah satu berarti masih bagus. Nah, untuk gas sama kita masukkan ke dalam kolom keluar. Dan yang lainnya tadi yang pengembalian pinjaman 100.000 sama dimasukkan ke dalam kolom keluar. Maka apabila kita jumlahkan total uang masuk 100 ditambah 540.000 berarti jadi 640.000. Nah, kita jumlahkan, kita masukkan ke dalam kolom total jumlah. Nah, ini berarti 640.000 pemasukan kita. Nah, untuk pengeluarannya, uang keluar kita jumlahkan 32.300, 120, 15.000 dan juga 100.000, maka jumlahnya menjadi 567.000. Nah, untuk kita apakah kita mempunyai untung atau tidak, tinggal gini Bu, uang masuk dikurangi uang keluar. Iya, berarti 640.000 dikurangi 567.000 maka berapa? 73.000. Iya, betul. Nah, maka kita pada minggu pertama kita mempunyai saldo ataupun keuntungan dari hasil penjualan sebesar 73.000. Nah, berbeda nanti di minggu kedua. Lihat di minggu kedua ibu-ibu. Nah, di minggu kedua jumlah lihat totalnya, jumlah jumlah hasil atau jumlah saldo, jumlah keuntungan yang kita dapat itu akan lebih. Kenapa Pak lebih? Kita kan sama dari yang awal kan, penjualan sama 540.000. Tapi yang membuat kita atau membuat usaha kita menjadi lebih, kita kan tidak perlu membeli lagi panci kecil. Kita tidak perlu lagi membeli lap. Kita juga tidak perlu mengembalikan uang pinjaman awal, dikarenakan pada minggu pertama itu sudah dibeli dan itu uang pinjamannya sudah dikembalikan. Maka untuk totalnya, jadi untuk keuntungan pada minggu kedua itu akan beda ibu-ibu. Nah, di minggu kedua uang masuk ada 540.000. Dari total penjualan saja, tidak sama pinjaman kan, pinjaman 100.000. Kita tidak sekarang kan tidak meminjam. Jadi uang masuknya cuma 540.000. Nah, untuk uang pengeluarannya juga berkurang. Di sini menjadi 420.000. Maka jumlahkan, berarti 540.000 dikurangi 420.000, hasilnya adalah 120.000. Iya Bu, jadi minggu kedua kita akan nambah lagi ini keuntungan. Begitupun pada minggu ketiga, keempat, seperti itu. Dikarenakan modal awal kan sudah tidak ada lagi, membeli peralatan kan tidak perlu seminggu sekali. Iya betul. Lanjut lagi Bu ya. Ini Bu. Nah, ini kalau anggaran seperti tadi yang saya sampaikan, kalau anggaran di awal mulai usahanya hanya menunjukkan keuntungan kecil. Tadi kan hanya 73.000. Namun iya emang. Jadi udah biasa Bu, cuma pas hasil awal itu pasti akan kecil dulu, soalnya kan masih banyak pengeluaran. Iya. Nah, di awal usaha perlu membeli berbagai peralatan dan bahan baku serta membayar pinjaman modal usaha ya, seperti yang tadi ya. Kalau sudah tidak perlu membeli peralatan dan membayar pinjaman, anggaran akan menunjukkan keuntungan yang lebih besar. Nah, itu kan
terlihat ya dari tadi di flip chart di minggu kedua, jadi lebih besar. Iya betul. Nah, rencana keuangan seperti di flip chart bisa membantu memantau kondisi keuangan kita dengan lebih baik kalau dituliskan. Jadi terlihat apakah kita eh, keuntungan yang membesar atau malah merugi atau malah turun ya, seperti itu. Jadi harus ditulis Bu ya. Jadi jangan biasakan jangan nggak ditulis gitu Bu. Jadi tulis biar terlihat minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, lalu bulan kedua, bulan ketiga, sampai 1 tahun lah minimal kita tulis dulu. Nah, bagusnya setelah 1 tahun kalau keuntungan kita terus ya akan terlihat dari awal. Kalau namanya kan, kalau bahasa kerennya itu grafik Bu. Grafik itu seperti tangga naik berarti kan bagus. Kalau misalkan tangganya ada yang naik turun lalu naik lagi, naik turun lagi, ya itulah namanya usaha Bu. Gimana cara nanti kita memasarkan. Nah, anggaran usaha bulanan, buka contohnya ada Bu di buku pintar Bu. Coba dibuka satu-satu. Udah dibagikan kan buku pintarnya kan? So buka Bu. Lihat pada halaman 45 Bu. Seperti ini Bu. Nah, yang ini kan, kan sama kan? Iya, sama. Nah, di sini terlihat Bu, ada keterangan kan sama tadi ya. Ada uang masuk, ada uang keluar pula. Itu 1 minggu. Terus sampai ke bawah nanti dituliskan Bu ya, uang masuknya berapa, terus uang keluarnya berapa, semuanya ditulis biar rapi, biar terlihat. Nah, minggu kedua pun sama. Tulis seperti itu. Nah, ini kan terlihat ya kan, kalau seperti yang tadi minggu pertama 73.000 nih keuntungan. Nih 73.000 kan, iya dicarinya kan keuntungan Bu ya kalau usaha ya, masa kerugian. Iya, yang kedua sama kan 120.000. Ketiga, keempat. Nah, hanya pertama saja kan. Nah, untuk yang pertama pasti rata-rata kan seperti itu Bu. Kalau usaha untuk modal awal pasti kecil. Nah, selanjutnya kalau bagus, pemasaran kita bagus, barang kita jaga kualitasnya, tak gitu. Jadi akan terus naik, mudah-mudahan naik gitu Bu. Nah, selanjutnya tentang pemasaran. Ya ini juga tidak kalah penting Bu, soal pemasaran. Nah, pemasaran, rencana keuangan akan terwujud sesuai dengan harapan kalau barang atau jasa laku dijual. Sekali lagi Bu ya, rencana keuangan akan terwujud sesuai harapan kalau barang atau jasa dijual. Laku terjual, iya betul gitu. Jadi penting bagi kita, bagi ibu-ibu yang akan nanti melakukan usaha, sangat penting untuk merencanakan bagaimana cara menarik pelanggan. Langkah itu nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, seperti itu Bu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk langkah selanjutnya, mangga dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Bu.